Tes. Tes. Cek, cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan mata kuliah penalaran hukum. Saya pekan kemarin tidak bisa masuk karena masih sakit. Pekan ini tadi saya izin telat juga, 16 menit ternyata. Soalnya baru selesai rapat, harusnya ada sesi foto, saya tinggalkan dulu ya, karena kalau ikut sesi foto kapan saya ngajar ya. Ini hanya sampai 20 menit. Oke, saya akan dalam waktu sangat singkat ini akan mengejar sedikit ketertinggalan dari kelas yang sebelah. Oke, di 2 pekan yang lalu kita sudah belajar tentang yang namanya deduktif. Pekan ini saya akan masuk ke satu hal yang namanya induktif. Kalau kemarin kita belajar deduktif, itu adalah sesuatu yang sifatnya kita punya premis, punya kebenaran dulu, satu hal dulu, lalu kita menilai sesuatu apakah itu sesuai dengan kebenaran itu atau tidak. Ya. Lalu kalau sesuai, maka kita nyatakan kesimpulannya sesuai. Kalau tidak, kita katakan berarti dia bukan. Sedangkan induktif dia sebaliknya, dia tidak berangkat dari sesuatu kebenaran apapun. Induktif itu kita akan menilai sesuatu dalam fakta karena kita pada dasarnya tidak tahu sesuatu itu. Kita belum punya kebenaran apa-apa. Ya. Saya akan gambarkan dengan singkat. Ini penjelasan dengan singkat ya. Karena ternyata di kelas yang lain ada yang ternyata kebingungan dengan 2 hal ini. Ada 2 kata, deduktif dan induktif. Kata ini saudara sering dengar dalam ketika dulu menyusun paragraf, tapi di sini yang kita gunakan adalah logikanya. Logika itu gunanya apa sih? Untuk tahu, minimal ya, tahu sesuatu. Mengetahui sesuatu lalu menyimpulkan sesuatu. Simpulan. Kita akan berangkat dari ingin tahu dan pengen menyimpulkan sesuatu. Yang saya pegang ini apa? HP atau handphone? It's okay. Namanya aja beda-beda ya. Ya. Saudara tahu dari mana ini? Ini HP. Dari apa? Nah, saya ingin melogikakan, memberikan gambaran ketika saudara berpikir dan menentukan itu HP, itu sebenarnya adalah logika deduktif. Saudara berangkat dari mana? Saudara tahu dulu Saudara tahu dulu ada sesuatu benda namanya HP, ya. Adakah yang di sini tadi menyimpulkan itu HP padahal dulu seumur hidup tidak pernah lihat HP? Tentu tidak ada, ya. Semua kalian yang tadi menyimpulkan itu HP, tahu ada benda bernama HP. HP itu ada A, B, C, D, ciri-cirinya ya, ini. Ya, walaupun saudara tidak mungkin belum mampu menggambarkannya, tapi di otak saudara itu sudah ada sesuatu yang bernama HP. Ya, sehingga kalau melihat apakah ini HP? Yang tadi saya pegang pertama HP. Jadi ada yang ini HP, ini bukan. Kesimpulannya dapat dari mana? Dari saudara melihat sesuatu premis mayornya,
Ini mayor. Bendanya itu premis minor, gitu. Contoh ya. Ini contoh bisa jadi benda, bisa jadi yang lain. Ini premis minor. Karena premis minor ini sesuai dengan apa yang ada dalam premis mayor, maka kesimpulannya iya. Sedangkan ini tidak sesuai dengan gambaran HP dalam kepala kalian, sehingga dalam ini yang saya pegang ini tidak sesuai dengan premis mayornya. Premis minornya tidak sesuai dengan premis mayornya, sehingga saudara katakan ini bukan HP. Kesimpulan ujungnya yang itu HP, yang ini HP. Ya. Loh, ilmu penalaran ini ingin menggambarkan bagaimana saudara bisa sampai pada pemahaman itu HP, ini HP. Itu namanya logika deduktif. Karena saudara punya dulu bayangan, punya satu bayangan yang bisa untuk menilai sesuatu, bisa untuk menentukan sesuatu, bisa untuk mengiyakan, mengafirmasi atau menolak sesuatu. Ya. Sedangkan induktif gambarannya adalah saudara tidak tahu. Tidak tahu atau setidak-tidaknya saudara belum punya kesimpulan. Saudara belum punya premis mayornya. Ya. Oleh karena itu, bagaimana ketika kita tidak tahu? Kita akan cari tahu faktanya apa. Ketika sampai pada faktanya ditemukan, oh baru kita dapat satu simpulan. Ini dan ini sama, dua-duanya adalah simpulan. Kalau yang ini kesimpulannya adalah ya atau tidak, atau kesimpulannya adalah hanya menilai sesuatu. Ya. Sedangkan ini kesimpulannya adalah hasil dari pendapat atas fakta-fakta yang ada, maka kita nyampe pada satu kesimpulan. Ini agak bingung ketika kita belum punya contohnya. Ya, kita belum punya contohnya, kita akan bingung. Tapi nanti kita akan lihat. Saya ingin saudara memahami dulu beda alur berpikirnya berbeda. Ini tadi sudah apa? Sendiri saya beri contoh di sini. Contohnya apa? Ada satu fakta yang walaupun keduanya nanti sering bolak-balik, nanti bahkan ada satu kondisi kita berlogika dengan duanya sekaligus bolak-balik. Saudara yang pernah ke Jakarta mana? Ada? Angkat tangan. Ada yang pernah ke Jakarta? Ada enggak? Ya, ada. Satu. Ya, 2, 3, 4. Selain yang pernah ke Jakarta, berarti mbaknya nggak pernah ke Jakarta kan? Nah, kalau saya tanya Jakarta tuh macet apa enggak? Macet. Dari mana tahunya? Dari sosial media. Sosial media. Oh, ada yang bilang dari berita, Pak. Oh, dari buku pengetahuan. Nah, semuanya ini namanya adalah premis mayor. Kenapa? Karena saudara tahunya ada kota namanya Jakarta. Ketika orang nanya Jakarta macet, maka saudara mengafirmasi, iya, Jakarta itu macet. Ya? Oh, Pak, saya sudah pernah ke Jakarta. Ada yang pernah? Oke, gitu. Ada yang pernah ke New York City? Gitu? Mimpi saya, Pak. Ada, Pak. Ya, belum lah. Tapi apakah kita bisa pada kesimpulan bahwa New York City itu macet? Bisa? Bisa nggak kita yang belum pernah ke New York City itu sampai pada kesimpulan bahwa New York City itu macet? Bisa? Dari mana? Dari premis-premis yang kita ketahui sudah valid kebenarannya. Kata kunci di sini deduktif adalah kita wajib memastikan premis mayornya ini benar. Maka misalnya nanti kita pakai satu aturan hukum,
kita wajib memastikan bahwa yang kita jadikan dasar atau premis mayornya itu adalah satu hal yang benar. Sebaliknya, saya hapus dulu kelinol. Deduktif itu dapat dari data. Contoh paling sering dipakai adalah 7 dari 10 pengguna kosmetik skincare ini hasilnya putih. Lalu dia klaim berarti krim ini adalah krim pemutih. Dapat dari mana dia bilang krim ini bisa menjadikan orang putih? Dapat dari mana? Dia melakukan penelitian, coba dari 10 sampel, bisa jadi sampelnya ini bisa jadi 100, ininya 70, bisa jadi ini 1000, berarti sini 700, ya kan? Dia tak hanya bilang 7 dari 10 ke kosmetik ini, maka dia berhasil. Lalu dia berani mengklaim ini kesimpulannya ini adalah krim pemutih. Apakah boleh ini kalau dalam logika deduktif? Tidak. Kenapa deduktifnya tidak semua? Sedangkan ini dia sifatnya probabilitas. Kemungkinan, makin tinggi kemungkinannya, makin bisa dia mengklaim. Ya. Dia kan berarti itu namanya krim pemutih, walaupun tidak 10 orang, tapi hanya 7. Saudara percaya? Percaya ke iklan-iklan begini? Ya kita kalau ada valid begini ya mau tidak mau kita valid. Walaupun nanti Pak saya sudah pakai Pak krim itu, kok nggak putih-putih? Dia bisa bilang gimana? Nah berarti saudara termasuk 3 orang yang dikeluarkan dari 10 ini. Enak kan dia? Bahasa gampangnya induktif itu bicara begitu, bicara tentang sesuatu yang sifatnya kemungkinan paling besar. Dia tidak bilang ini krim pemutih dulu. Dia tidak bisa sampai pada kesimpulan krim pemutih itu sebelum dia melakukan percobaan. Nah, makanya induktif ini banyak digunakan dalam penelitian lapangan. Apakah kita sehari-hari enggak pakai? Enggak juga. Kita banyak-banyak saja menggunakan. Misalnya saudara dulu waktu kantin di bawah berdiri, waktu kantin pertama dibuka, saudara sudah pernah makan semuanya? Mayoritasnya akan bilang belum. Apa yang saudara lakukan? Maka saat itu yang berjalan bukan logika deduktif. Yang berjalan adalah saudara akan coba-coba atau tanya, bikin penelitian. Setelah berapa kali nyoba, oh di situ enak, yang situ enggak enak. Jadi saudara punya suatu hal yang namanya kesimpulan. Ya, mana kesimpulan tadi? Oke. Saudara punya satu kesimpulan. Nah, sama seperti ini. Didapat dari mana? Setelah saudara coba-coba di sini. Ya. Biasanya sih saya kalau makan yang enak tuh yang di sini Pak. Ini. Apakah itu pasti waktu saya beli akan enak? Jawabannya, ya belum tentu. Tapi probabilitas saya Pak, selama ini enak terus Pak. Tapi apakah pasti begitu? Tidak bisa, karena kita tidak bisa memastikan. Setelah saudara punya kesimpulan ini, saudara besok kalau belanja ke kantin, beli yang tempat enak atau enggak enak? Ya pasti enak. Nah saat itu saudara sedang menggunakan deduktif. Deduktifnya apa? Saudara mau beli makanan, beli makanan di tempat yang enak. Saudara ketika lapar pasti beli makanan yang tempat enak. Dapat dari mana tempat enaknya? Dari kesimpulan yang sebelumnya dapat dari induktif, nanti diterapkan. Jadi dua hal ini bisa jadi tidak saling berkaitan terus, tidak terpisahkan. Tapi saudara paham bedanya? Paham? Ya, kalau nggak paham sampaikan. Jadi saya, karena ini dasar dari pemikiran seluruh yang ada dibahas di penalaran hukum ini. Kalau saudara bisa memahami dua ini, maka berikut-berikutnya mudah. Tapi kalau ini nggak ngerti, wassalam. Ada? Oke.
Kalau tidak ada, saya akan coba masuk sedikit ke materi. Mana tadi? Ke sini. Tampilannya mana? Oh, back. Gimana yang balikin ke sini? Oke, gitu aja lah, manual. Mana ada? Baik, perhatikan saya dalam waktu singkat saya akan coba menjabarkan. Setelah itu saudara akan mengerjakan soal ya. Siapa yang bikin soal ya ini? Chat GPT-nya. Oke, tadi yang kita bahas itu namanya logika induktif. Dia berangkat dari pemahaman data empiris. Iya, kesimpulannya didapat secara probabilitas. Apa itu dia? Bukan satu kebenaran yang pasti 100% tidak, tapi biasanya adalah karena dia paling banyak terjadi. Contoh, Mbak siapa Mbak namanya? Sakira. Cahya. Sama saya Nur Mbak. Itu beda bahasa aja Mbak. Mbak Cahya, ini kalau saya tusuk pakai pisau, apakah pasti luka? Secara logika induktif kita bilang iya, logikanya. Tapi bisa jadi Mbak Cahya ini punya ilmu kebal misalnya kan ya, atau dia ya apalah gitu. Ternyata bajunya ini baju anti peluru misalnya kan. Tapi logika umumnya, probabilitas kemungkinan terbesarnya mbaknya ini kalau saya tusuk pakai pisau yang tajam, dia akan terluka. Nah gitu. Lalu data ini karena sifatnya probabilitas, bisa jadi dapat diperbaharui. Generasinya berganti, orangnya berganti, tempatnya berbeda, kan gitu. Berarti bisa jadi berbeda. Makanya ini sering digunakan dalam sains, dan sainsnya itu biasanya membatasi. Oh, penelitian saya di Kutai Kartanegara begini. Penelitian saya di Samarinda itu kalau ada orang punya pacar lalu pacarnya saya rebut, lelakinya marah. Ya, misalnya begitu. Tapi apakah pasti begitu sedunia? Belum tentu. Bisa jadi ada tempat lain yang saudara goda pacarnya, saudara ajak jalan, saudara jadi selingkuh sama dia dan laki-lakinya nggak marah. Bisa jadi. Kan gitu. Maka induktif ini bisa kita kualifikasikan menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok pertama namanya generalisasi. Generalisasi itu apa? Ya kita anggap Pak, umumnya itu begitu. Bahasa gampangnya. Generalisasi itu ya biasanya begitu Pak. Umumnya begitu Pak. Ya. Umumnya manusia itu daun telinganya ada 2 Pak. Ya. Apakah seluruh dunia ada yang tidak bertelinga, daun telinganya 2? Kemungkinan ada, ya. Tapi apakah kita bisa menyimpulkan dari tadi ya, walaupun ada yang mayoritasnya itu berdaun telinga, apakah kita boleh? Boleh. Kenapa? Karena ya misalnya di sini, setelah mengamati 100% perokok berat dan ia mengalami penyakit paru-paru ya, maka kita bisa menyimpulkan merokok meningkatkan punya resiko penyakit paru. Tapi apakah pasti begini? Ya tidak, ada saja ya orang yang ngerokok sehat-sehat aja, yang nggak ngerokok tapi lemes saja kan itu. Ada. Itu namanya generalisasi. Yang kedua, ada namanya analogi. Umumnya kalau dipakai di sini bisa, kalau kita dipakai yang sesuatu yang bentuknya serupa itu mungkin juga bisa. Kira-kira begitu analoginya. Sering saya guna pakai kan gitu ya.
Yang ketiga namanya kausalitas. Karena kita sesuatu itu sering terjadi berulang-ulang, sebab dan akibat. Kausalitas itu sebab akibat. Jadi kalau ada sebabnya, kita akan menebak hasilnya akan begitu. Orang kalau ditusuk ya dadanya pakai pisau 5 kali, itu logikanya dengan kemungkinan yang terulang-ulang adalah mati. Bisa jadi Mbak Cahya tadi tidak, ya. Mau coba? Enggak. Bisa jadi mati. Itu suatu hal yang sifatnya kemungkinan. Kausalitas, sebab dan akibat, bahasa yang lebih tepat, sebab dan akibat. Kalau sebentar lagi hujan deras selama 1 jam, kira-kira depan tuh banjir enggak? Saudara dapat tahu dari mana? Emang saudara peramal? Ya, karena itu suatu hal yang sering terjadi, lalu kita generalisasi, lalu kita ketika dia hujan, kita punya logika, itu pasti akan. Tapi yang itu tadi, apakah 100% pasti? Nah, sekali lagi tidak. Nah, induksi itu berangkat dari gitu. Bisa jadi kemungkinan induksi ini lalu kita jadikan satu premis mayor, lalu kita gunakan dalam logika deduktif. Cuma tadi saya sudah wanti-wanti, logika deduktif itu premis mayornya harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi berangkat dari sesuatu yang sifatnya hasil dari logika induktif yang tidak 100%. Ini yang bahaya. Ya. Hati-hati. Misalnya hakim akan menerapkan barang siapa yang menganiaya orang lain akan dihukum gini. Nah, kalau ketika dia mau menilai apakah orang ini menganiaya atau tidak, itu nanti harus dengan tertentu. Nanti kita akan bahas itu. Hubungan antara logika induktif dan deduktif. Tapi 2 hal ini yang jadi kata kunci untuk memahami perjalanan bernalar kita. Kita bisa menyimpulkan sesuatu, bisa tahu sesuatu berangkat dari yang namanya logika. Dia berangkat dengan cara 2 saja, logika deduktif atau logika induktif. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak, gampang Pak, gampang. Contoh, musim kebakaran hutan, jumlah pasien dengan penyakit paru di rumah sakit meningkat drastis. Dokter menyimpulkan bahwa asap dari kebakaran hutan mungkin, sangat mungkin, atau makin tinggi tingkat probabilitasnya ya, menjadi penyebab utama peningkatan kasus penyakit paru. Makin tinggi tingkat penelitiannya, makin bagus penelitiannya, makin luas cakupannya, maka kesimpulannya makin valid. Ya, salah satu menguji ketidakvalidan logika induksi adalah kita cek bagaimana dia menyimpulkan itu. Mahasiswa misalnya nanti meneliti, oh Pak, hasil penelitian saya mengatakan begini. Saya tanya, saudara tahu dari mana sehingga sampai pada kesimpulan itu? Bahasa gampangnya begitu. Jadi saudara harus menjawab benar dan jalurnya benar. Karena bisa jadi saudara benar, tapi alur logikanya salah. Baik, saya sudah buat soal, bukan saya mungkin ya. Buat 5 soal pilihan ganda. Ini kan, gampang kan? Sebentar. Habis kan? Salah.
Oke, masih ada 10 menit, kita akan coba-coba soal. Tadi Mbak Cahya sudah saya tanya, silakan punya kesempatan tunjuk orang. Boleh tunjuk orang, boleh tunjuk nomor. Pilih. Bebas. 18 ini Pak, 18. Oke, mana absennya? 18 siapa? Monggo. Mana orangnya? Ya silakan maju. Ambil mic yang sebelah sana. Bersyukurlah kalau soalnya di awal-awal, kan gampang. Ya, silakan. Tidak boleh duduk kalau sebelum menjawab yang benar. Jahat banget Bapak. Ya Mbak, silakan dibaca soalnya dan dijawab. Peneliti mengamati bahwa dari 100 penipuan dari yang dilakukan, 45 diantaranya menggunakan data phishing melalui email. Berdasarkan data ini, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar penipuan dari menggunakan data phishing melalui email. A, B, C, D? B. Apakah betul? Oke, gampang. Silakan tunjuk. Nah ya, punya dendam kayaknya. Ya. Oke, silakan dibaca. Di negara A, penerapan pajak ini terhadap kendaraan pribadi menyebabkan peningkatan penggunaan transportasi umum. Negara B memiliki masalah kemacetan yang serupa dengan negara A. Oleh karena itu, negara B menyimpulkan bahwa kenaikan pajak kendaraan pribadi juga akan meningkatkan penggunaan transportasi umum. Kesimpulan ini merupakan contoh dari C, Pak, induksi analogis. Oke, tunjuk. Robi Ariyatul. Silakan maju. Yang ini soalnya enggak lah, kita punya buat soal ya. Bentar. Contoh, baca dulu contohnya ya. Levelnya begitu. Soalnya banyak, tenang aja. Kalau kurang saya bikin lagi kan gitu aja. Udah paham ya? Silakan dibaca. Baca. Ayo. Negara X berhasil menurunkan tingkat kejahatan dengan meningkatkan jumlah kamera pengawas CCTV di area publik. Negara Y memiliki tingkat kejahatan yang tinggi dan kondisi sosial yang mirip dengan negara X. Oleh karena itu, pemerintah negara Y menyimpulkan bahwa memasang lebih banyak CCTV juga akan menurunkan tingkat kejahatan di negaranya. Kesimpulan ini paling lemah jika Dereng. Nggak ada anu, nggak ada. B. Ya, betul. B. Ya Pak, betul. Jawabannya salah. Tadi kamu bilang B ya. Nggak rubah. Nah, masih berdiri. Karena sampai benar. Masih soalnya masih banyak. Kenapa di sini
D. Kejahatan dia lebih banyak terjadi karena faktor ekonomi dibandingkan peluang kejahatan. Itu kesimpulan yang di atas itu kita kaitkan di sini. Ini logikanya, kita singkat saja. Mas, coba lagi sampai betul. Jawab itu harus pakai nalar juga. Nah, saya tanya kenapa kamu jawab itu? Setelah pemerintah menaikkan pajak rokok secara signifikan, terjadi penurunan 30% dari jumlah perokok di kota Z dalam waktu 1 tahun. Seorang peneliti menyimpulkan bahwa kenaikan pajak menyebabkan penurunan jumlah perokok. Kesimpulan ini paling valid jika ada syaratnya. Ini Pak, C. Alasannya? Saya merokok juga. Ya, saya bukan itu alasannya. Kayak gitu. Kalau dia pakai alasan itu, apakah diterima? Itu. Jawab itu bukan hanya tentang jawaban yang benar, tapi dengan nalar yang benar. Karena orang mau merokok enak, uangnya kurang Pak. Jadi dia mau punya berhenti merokok Pak. Kita lihat jawabannya. Ya ini tes nalar. Kenapa itu bisa valid? Valid jika apakah pasti orang itu penurunannya hanya karena harga dinaikkan? Tidak pasti. Oleh karena itu akan valid jika faktor lain tidak ada. Oh ternyata kenapa ya? Karena banyak PHK ternyata. Bukan karena banyak naik. Oh karena apa? Karena orangnya sudah mau sehat semua, tidak mau ngerokok lagi. Kan bisa. Gitu. Cara berpikirnya begitu. Oke, lanjut sampai bisa jawab betul. Oke, ini kesempatan ketiga. Kalau kamu ragu dengan jawabanmu, kamu boleh tarik orang menemanimu untuk menjawab bersama. Nggak ada. Ya kalau ini soal UASnya gimana? Nilai mau E berarti. Kalau ragu, nah cari teman-temanmu yang menurutmu bisa jawab. Jangan juga nggak bisa jawab. Punya kesempatan narik satu orang untuk membantu menjawab. Boleh dari orang nih Pak? Ya, yang kelihatannya pinter. Kalau enggak ya berarti teman penderitaan aja sama-sama bisa jawab. Nah ya Mbak. A, B, C, D dan alasannya kenapa memilih jawaban itu. Mahkamah Agung seorang hakim menemukan bahwa 10 tahun terakhir 90% kasus tindak pidana pencucian uang dengan nilai lebih dari 10 miliar dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun. Berdasarkan pola ini, ya, salah satu bentuknya induksi itu dia melihat pola. Hakim menyimpulkan bahwa dalam kasus baru dengan nilai pencucian sebesar 15 miliar rupiah, terdakwa juga akan dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Kesimpulan ini akan menjadi tidak valid jika jawabannya adalah C. Kenapa? Kalau ada hukum perubahan, ya beda kan? Ya, oke Mbaknya sekarang, Masnya masih depan situ karena orangnya saudara undang ternyata tidak berhasil. Oke.
Waktunya pas yang terakhir udah. Yuk, mudahan bisa. Bantuin Mas. Pak, ABCD. Oke, waktunya habis. Apa? Hah? D. Alasannya? Tuh, dia baca. Mari kita lihat. Apa nih? ABCD. 1, sampai 5, 2, 3, D. Baik ya, alhamdulillah selesai. Kita waktunya habis juga. Terima kasih. Silakan kembali ke belakang. Siap-siap pekan depan. Nggak ada ya. Ini pekan depan masih ada? Nggak ada kan? Udah libur ya. Baik, kita akan ketemu lagi habis Ramadan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.